Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah amma ba'du. Selamat datang di hari ke-12 program 30 hari 30 kisah bersama Haytham Production. Ya, hari ini gue akan ngebahas tentang perang lagi nih. Perang-perang mulu. Kayaknya dari kemarin ngebahasnya perang terus perang Jamal lah dan sebagainya. Hari ini gue pengen ngebahas tentang perang Yarmuk. Siapa sih yang nggak tahu perang Yarmuk tuh? Ya, perang yang menjadi salah satu perang penentu dalam sejarah Islam. Ya, sekarang gue pengen ngajak para penonton untuk sedikit mengetahui apa sih latar belakang perang Yarmuk ini. Ya, salah satu perang yang paling penting dalam sejarah Islam ya terjadi pada tahun 15 Hijriah. 15 Hijriah. Pertempuran ini itu terjadi di salah satu lembah ya bernama Lembah Yarmuk ya. Terletak di antara pegunungan Hauran dan Sungai Yarmuk yang kini terletak di perbatasan Suriah dan Jordan ya. Perang Yarmuk ini bukan hanya sekedar pertempuran militer besar ya, tetapi juga sebuah titik balik dalam sejarah yang menandai kemenangan besar pasukan Muslim atas Kekaisaran Bizantium yang jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Muslim. Ya, waktu itu Kekaisaran Bizantium dipimpin oleh Heraklius. Ya, dia ini ingin mempertahankan wilayah Suriah, Palestina dan juga Mesir dari serangan kaum Muslim ya yang sedang berkembang pesat waktu itu. Sementara itu pasukan Muslim itu dipimpin oleh Laulahu Mansiyahu, one of my favorite tokoh of all time, yaitu Khalid bin Walid. Ya, komandan legendaris yang dikenal dengan julukan Pedang Allah, ya, berada di ekspansi besar-besaran di wilayah Timur Tengah waktu itu. Itu dia. Siapa? Perang ini antar siapa? Yang terlibat ya, yang sudah pasti pasukan Bizantium itu memiliki sekitar 100 ribuan tentara ya. Sementara pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu hanya sekitar 30 ribu ya. Perbedaannya 3-10 ya. Walaupun demikian ya, kaum muslim waktu itu punya keuntungan dalam hal taktik militer dan juga apa? Motivasi, semangat juangnya. Keberanian yang sangat tinggi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ya. Dia dikenal dengan keahliannya dan menggunakan taktik militer yang cerdik, mengoptimalkan medan perang. Ya, ini tuh berlangsung selama 6 hari dari apa nih? Tanggal berapa? Gue lupa tanggal berapaan. Yang penting kalau nggak salah itu akhir-akhir tahun juga. Itu 636 Masehi. Ya, walaupun demikian, pasukan Bizantium yang lebih besar, jauh lebih unggul, ya. Khalid bin Walid berhasil menggunakan strategi militer yang sangat efektif dan efisien. Ya. Yang paling penting yang digunakan itu adalah pembagian pasukan, ya, menjadi kelompok-kelompok kecil, bergerak dengan cepat, efektif, ya, menghindari konfrontasi langsung dengan pasukan Bizantium yang sangat unggul dan lebih besar. Ya. Pasukan Muslim itu memanfaatkan medan perang yang sempit dan penuh dengan jurang waktu itu, ya, menyulitkan pergerakan pasukan Bizantium. Ya, Khalid bin Walid itu berhasil mengalihkan perhatian pasukan Bizantium dengan melakukan serangan-serangan kecil. Ya, jadi datang itu bukan dari kaum Muslim bertemu dengan kaum Bizantium langsung besar-besaran, enggak. Kaum besar-besaran dikelilingi oleh serangan-serangan kecil. Sehingga pasukan Bizantium itu gak dapat memusatkan kekuatan mereka secara efektif. Mereka gak tahu loh kok datang dari samping-samping, kok kecil-kecilan. Nah itu yang dibikin bingung oleh seorang Khalid bin Walid. Ya. Kemenangan pasukan Muslim di Yarmouk ini tuh menjadi titik balik besar dalam sejarah penaklukan wilayah Timur Tengah oleh kaum muslimin, ya, oleh dunia Islam. Bizantium hancur terpaksa, mereka tuh mundur, ya. Pasukan Muslim berhasil menguasai wilayah Suriah. Kemenangan ini tidak hanya membuka jalan bagi penaklukan Palestina, tetapi juga memberikan dorongan moral, politik besar bagi umat Islam yang baru saja membentuk kekhalifahan Islam. Ya. Seorang Khalid bin Walid sebagai pemimpin militer itu dia mendapatkan pujian atas seorang Khalid bin Walid ya yang merupakan seorang pemimpin militer.
ia mendapatkan pujian atas kepemimpinannya, ya, kecerdasan taktiknya, perencanaannya, pelaksanaan strateginya yang membawa kemenangan bagi pasukan muslim. Sejarahlah yang mencatatkan bahwasanya ini seorang Khalid bin Walid adalah jenderal militer yang paling sukses di masa Islam, ya. Terus setelah perang Yarmuk selesai, ya, terus kenapa? Ada apa selanjutnya? Ya, dampak dan konsekuensi dari perang Yarmuk ini tuh apa? Ya, perang Yarmuk itu berdampak yang paling besar itu adalah penyebaran Islam di Timur Tengah. Ya, setelah Yarmuk, Palestina, Suriah, Mesir itu langsung jatuh ke tangan pasukan Muslim, memperkuat posisi kekhalifahan, memperkuat posisi Khulafaur Rasyidin. Ya, penaklukan ini menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Bizantium di wilayah Timur Tengah. Islam itu mulai berkembang pesat di bawah kekhalifahan Perang Yarmuk, ya. Bukan hanya sebagai kemenangan militer doang nih, ya, tapi juga simbol dari semangat perjuangan umat Islam untuk menyebarkan agama mereka, ya. Ini tuh menggambarkan jalan bagi perluasan Islam ke wilayah-wilayah yang lebih luas, ya. Menunjukkan bahwasanya pasukan Muslim dengan taktik yang tepat, keyakinan yang kuat, ya, mereka dapat mengalahkan kekaisaran yang sangat besar, yaitu kekaisaran Bizantium, ya. Dan hasilnya adalah hasil positif, yaitu kemenangan kaum muslimin, ya. Kalian tahu cerita tentang David and Goliath, ya, kecil dan besar, ya. Ini hampir persamaan, ya. Kaum yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu sangat kecil dan dipimpin oleh Bizantium itu adalah kaum yang sangat besar, ya. Betapa perbandingannya sangat besar, perbandingannya sangat terlihat, namun hasil berkata berbeda, ya. Jangan menyerah hanya karena stigma sosial yang awal datang begitu buruk, datang begitu negatif. Bukan berarti ketika awalnya buruk, akhirnya akan menjadi buruk juga. Tidak demikian, ya. Andalah yang mengetahui takdir Anda ke depannya bagaimana, ya. Silahkan catat sendiri. Lo pengen bikin apa, lo pengen jadi apa, itulah yang kalian tahu. Oke? Jangan lupa share, like, and comment, subscribe channel YouTube Haytham Production. Jangan lupa tulis lagi kalian mau ngebahas apa lagi ke depannya. Gue Muhammad Atsir dari Haytham Production, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.